Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram Jami'ul Asatiz wal Asatizah Syafanam School. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Sebelum kita memulai pengajian kita, mungkin kita bisa mendoakan tempat yang baik ini, atau yang tadi mungkin sudah karena saya baru hadir nih. Tidak ada salahnya lagi kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Cianjur. Mudah-mudahan yang wafat Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah ringankan hisabnya. Yang sakit, yang terluka, karena nggak sedikit ya, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah segerakan sembuhnya, Allah segerakan pulihnya, bisa beraktivitas lagi seperti saat sehatnya. Allah juga pulihkan traumanya, karena banyak di antara saudara-saudara kita kena bencana ini traumatik. Yuk kita doakan anak ini yang paling yang salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir saudara-saudara kami yang kena bencana di Cianjur yang wafat, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim min al khataaya wal dhunub kama yunqqa thawbun abyadu min ad-danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min azwajihim. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang sakit, ya Allah, Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimin. Allahumma rabban nasi anti bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang hubungan harmonis ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Rasulullah dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha harmonis? Ada Ustaz Iksan Mas'ul ilmu dan Masya Allah, dikasih judulnya Masya Allah. Tapi kalau melihat kita sama-sama belajar, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baiknya kalian, kita semua nih yang bapak-bapak adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, istrinya boleh senyum-senyum gimana. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang yang paling baik sama istri, maka itu haruslah dilakukan oleh suami. Dan untuk para istri, supaya suaminya bisa all out untuk berbuat baik kepadanya, maka jadilah sebaik-baiknya perhiasan dunia bagi suami-suami. Mohon maaf yang masih belum berumah tangga ya. Malish kata orang Mesir. Dunia mata, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Insyaallah kalau yang di sini auranya sih salihah semua. Salihah vibes. Jadi Masya Allah.
Baik, hari ini kita akan berbincang terkait hubungan harmonis ala Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Salah satu di antara, bukan salah satu, orang yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW. Karena satu waktu salah satu sahabat Rasulullah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling kau cinta? Terus Rasulullah tanpa ragu dengan pedenya ngejawab, Aisyah, istriku Aisyah yang paling aku cinta. Beliau adalah satu-satunya di antara istri-istri Rasulullah SAW yang pernah melihat Jibril secara langsung. Jadi dalam salah satu pengakuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku ini satu-satunya di antara istri Rasul yang pernah melihat sosok Jibril alaihissalam. Nah, ini salah satu di antara keutamaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Allah pernah membela langsung Aisyah radhiyallahu anha. Bayangin, Allah membela langsung. Yang jadi pembelanya, Allah turun tangan langsung. Allah turunkan ayat dalam surah An-Nur ketika membela Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada peristiwa ifki, hadisatul ifki. Jadi Sayyidah Aisyah itu pernah jadi korban hoax. Lama itu waktu. Bahkan sampai buat Rasulullah itu sempat gamang, sempat goyang. Sampai nanti akhirnya di ujung Allah yang membela Aisyah radhiyallahu anha. Turun itu ayat-ayat tentang Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah, saya nggak nyangka sampai Allah nurunin ayat tentang saya. Jadi ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harmonis ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yakni dengan merawat hubungan antar pasangan. Di antaranya Rasulullah sama Aisyah ini komunikasinya efektif. Walaupun durasinya mungkin nggak sering-sering amat, karena istri Rasulullah lebih dari satu dan itu dilakukan bergilir oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah itu bisa memanfaatkan waktu itu sehingga komunikasinya efektif. Cek. Komunikasinya efektif antara Rasulullah SAW dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi efektif ini nggak harus kemudian all around the time 24 jam ngobrol, nggak harus gitu. Yang penting efektif gitu ngobrolnya, pas timingnya. Ya. Terus keduanya ini sering menghadirkan suasana yang kondusif, yang hangat, gitu ya. Terus hubungannya itu nggak ngebosenin, hubungannya itu nggak menjemukan. Masing-masing dari Rasulullah SAW dan Sayyidah Aisyah itu pintar sekali untuk mengekspresikan, menghargai pasangannya. Nanti kita akan lihat. Terus juga memperlihatkan betapa berharganya istri atau suami pasangan ini. Terus tidak sungkan-sungkan memperlihatkan sayang dan cinta kepada pasangan. Sebelum kita bahas 1, 2, 3, 4, 5. Yang bapak-bapak dulu. Kira-kira dari 5, 1 to 5 berapa? 5? Beneran? 5-5-nya nggak dilakuin. Belum selesai itu 5-nya. Terus yang ibu-ibu, kira-kira 1 to 5 udah berapa? Semua? Allah karim. Ternyata ada Aisyah hadir di sini. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan. Baik, kita lihat ya. Jadi Rasulullah SAW ini punya panggilan khusus sama Aisyah. Kalau kita sering dengar panggilannya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan, dan itu Rasulullah tuh konsisten ya, manggil itu konsisten, nggak sekali dipanggil, terus selebihnya lupa, enggak, konsisten Rasulullah manggil dengan Humairah itu, dan itu panggilan sayang Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada lagi panggilan Rasulullah kepada Aisyah, panggilan itu Aish. Jadi ini panggilan saya nih Aish.
Karena hanya Rasulullah SAW yang punya panggilan itu kepada istrinya. Saya pernah dapat juga dipanggilnya Aisyah, jadi Aisyah Haji Ana, kehidupan saya, sang kehidupan pula. Tapi ini panggilan khusus. Yang tercatat dalam hadis ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, ini cerita yang tadi saya ceritakan di awal. Aisyah melihat Rasulullah ngobrol sama seseorang. Terus diperhatikan sama Aisyah. Begitu Rasulullah SAW masuk dalam kamar atau hujrah atau rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah nanya sama Rasul, ya Rasul, tadi ngobrol sama siapa? Akrab sekali. Rasulullah nanya balik, kamu lihat? Kamu melihat saya ngobrol sama siapa? Kata Aisyah, tadi saya perhatiin ya Rasul. Kayaknya itu sahabat Dihyah al-Kalbi. Itu nama salah satu sahabat Rasul. Kayaknya muka-mukanya shape-nya sih shape mukanya Dihyah al-Kalbi, tapi kelewat jauh ya. Lantas Rasulullah SAW bilang, ya Aisyah, laqad ra'aiti Jibril. Kau telah melihat Jibril alaihi salam. Dan setelah itu Rasulullah SAW bilang, ya Aisyah, wahai Aisyah. Ini kan panggilan khusus ya. Wahai Aisyah, ya Aisyah, hadza Jibril yukri'iki salam. Jibril ngasih salam padamu. Jadi dapat salam dari Jibril. Ada yang mau dapat salam dari Jibril? Dari Israel mau? Dari Jibril aja, Ustaz. Saya juga mau. Jadi Masya Allah, dapat salam dari Jibril, kemudian Aisyah menjawab salam itu. Alaika wa alaihis salam wa rahmatullah. Nah ini juga seperti yang diajarkan ya. Rasulullah SAW pernah kedatangan sahabat. Terus kata sahabat, ya Rasul, dapat salam dari ayah saya. Kata Rasulullah, alaika wa ala abika salam. Jadi kalau ada yang nitip salam nih, Ustaz, kita bukan Ustaz. Pak, dapat salam dari siapa? Dari guru. Laki perempuan, laki-laki. Jawabnya, alaika wa alaihis salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, jadi ini panggilan sayangnya, Aisyah. Saya mau nanya jujur, punya nggak panggilan khusus buat pasangan? Dan serius, panggilannya enak didengar apa nggak enak didengar? Nah, itu jadi masalah, enak didengar apa enggak panggilannya? Kan gini ya, ada orang tuh yang kemudian apatis duluan gitu. Ya Rasulullah di zaman itu manggil kayak gitu ya, mungkin di zaman emang orang manggil dengan sebutan kasih sayang. Enggak. Rasulullah itu anti mainstream. Enggak, betul. Ini enggak lazim di zaman Rasulullah SAW panggilan kesayangan itu. Panggilan Umayyah misalnya. Bayangkan ya, Rasulullah SAW gendong seorang anak, dicium keningnya oleh Rasulullah SAW, itu ada bapak-bapak yang heran. Kok ada orang bisa sayang sama seseorang sampai nyium keningnya kepada anak-anak? Jadi sesuatu yang tabu, termasuk manggil nama kesayangan ini. Ini sebenarnya nggak lazim, tapi bagaimana Rasulullah SAW bisa mencontohkan sesuatu yang efeknya itu dahsyat sekali. Kita bisa lihat nanti bagaimana harmonisnya hubungan Rasulullah SAW dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, termasuk dari hal-hal sederhana seperti itu. Ya Aisyah. Kalau di Mesir itu apa? Ya asal. Asal itu madu. Madu itu kan manis. Ya Ustaz Helmi, ya asal gitu ya. Yang manis. Boleh tuh. Nanti ibu-ibu nih manggil suaminya ya asal. Suaminya hadir nggak di sini? Kalau udah hadir aman. Kalau hadir sama-sama tahu. Ya. Atau kalau enggak bilang sama suaminya, Pak, gimana kalau sesekali manggil aku ya asal. Madu, manis. Itu apa? Panggilan kesayangan Pak. Tadi habis ikut kajian. Kita ngikutin Rasulullah SAW sama Aisyah. Terus manggilnya apa? Ya asal. Asal itu apa artinya? Madu, manis.
Nanti kata suami, nanti aku dipanggil apa? Tinggal ibu-ibu mikir, kira-kira panggilan kesayangan. Kalau asal madu itu biasanya temannya Habbatus Sauda. Kan lagi ramai ya, madu Habbatus Sauda. Ya Habbatus Sauda. Ibu tahu Habbatus Sauda itu biji jinten hitam. Tapi sehat, Cari ini bisa kita contoh, cari panggilan yang kemudian kita senang. Ya suruh sami'in. Kalau ngedenger tuh kitanya senang. Ini kita bukan gengsi-gengsian. Rasulullah SAW, Ustaz kita mau udah tua kali Ustaz, umur segini malu kalau ngomong begitu. Tahu nggak Rasulullah tuh melakukan ini paling nggak setelah beliau hijrah ke Madinah, kan pernikahan dengan Aisyah begitu. 40 tahun Rasulullah jadi Rasul, 13 tahun di kota Mekah baru pindah ke Madinah, 53 tahun. Ini masih begini, ya Aisyah, ya Umairah. Jadi nggak ada kata-kata gengsi, ternyata efeknya, the power of panggilan sayang ini dahsyat. Nah, jadi bisa nanti kalau lagi suasananya enak, bilang sama pasangan, gimana kalau sekali-kali panggil namanya nama kesayangan. Bagus sih, bagus. Baik. Kemudian lihat bagaimana Rasulullah SAW menghargai istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah minum, beliau lagi head. Terus kemudian habis minum, dia ngelihat Rasulullah SAW, dia pengen berbagi air minumnya kepada Rasulullah SAW. Tsumma unawilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fa ala mawdi'i fiyya. Terus Rasulullah ambil itu gelas. Terus Rasulullah minum persis di tempat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meletakkan bibirnya di cangkir di gelas. Kalau kita kan milih-milih tadi sebelah mana nih? Kalau bisa tempat yang lain atau sisi yang lain. Udah, Rasulullah tuh nggak suka minum di tempat yang sama, di posisi yang sama. Nah, itu bagaimana cara Rasulullah mengekspresikan dan menghargai pasangan. Simple, sederhana, tapi ternyata luar biasa nilai. Value-nya luar biasa. Satu waktu lagi Rasulullah SAW makan daging juga begitu. Ya. Dagingnya itu bekas gigitan Aisyah dimakan sama Rasulullah SAW. Nah, kalau yang ini saya sering. Kadang-kadang saya malah minta sama istri saya, belum selesai dia makan, kalau daging ya, saya minta dulu, biar kita romantis kayak Rasul. Alasannya sih begitu. Padahal biar makan daging lebih banyak. Tapi ala kulihat, ini bagaimana seorang suami atau seorang istri pasangan, dia nggak sungkan-sungkan untuk menghargai pasangannya. Dan ini menjadi salah satu poin untuk membangun keluarga atau pasangan yang harmonis. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, jangan ragu mengungkapkan dan memperlihatkan rasa cinta kepada pasangan. Kita ini kan suka gengsi. Kita ini suka apa ya? Nggak layak kayaknya. Nah, yang begini-gini itu justru jadi sesuatu yang unik. Biar hidup tuh nggak flat begitu-gitu aja. Kadang-kadang tuh stagnan, flat, gitu-gitu aja. Tapi enggak, Rasulullah itu variatif. Ini satu waktu, nah ini yang kita ceritakan tadi, Rasulullah SAW enggak suka untuk mengungkapkan bahwa yang dia paling cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya oleh sahabat Amr bin As saat ini. Amr bin As lagi perang, Amr bin As lagi ditunjuk untuk memimpin perang, padahal beliau waktu itu baru kalah. Ini lepas tahun ke-8 setelah Fathu Makkah. Kalau tidak salah beliau dipimpin jadi pimpinan perang. Terus merasa Rasulullah care banget sama saya. Cuman kalau belum diutarain kayaknya belum afdal. Makanya Rasulullah nanya, makanya Amr bin As nanya sama Rasulullah SAW, ya Rasul, ayun nasi ahabbu ilaik, siapa sih yang paling kau cintai? Dia berharap namanya yang disebut. Tapi Rasulullah SAW menjawab, yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Gak sungkan ke Rasulullah SAW. Baik, di lain sisi Aisyah radhiyallahu anha sering nyisirin rambutnya Rasulullah SAW. Nah, Ibu pernah
Sekali nyisirin rambut suami. Pernah? Oh, motongin sekalian. Wih, dahsyat. Dahsyat. Nanti istri saya suruh privat. Biar sekalian kurangin pakai alat ya. Nyisirin rambutnya Rasulullah SAW. Karena rambut Rasul itu sebagian riwayat dalam Syama'il mengatakan rambut Rasul sebahu dan selalu terlihat gelimis karena memang Aisyah sering banget nyisirin rambutnya Rasulullah SAW. Setiap hari cuma disisirin kan? Dijemput jangan. Bercanda, bercanda. Ya, disisirin dan nyisirin itu ini bahasanya bukan pakai masyata yang suku, yang artinya nyisirin doang, tapi bahasanya untuk urajil. Urajil ini nyisir, nata, terus mijit, semua lah. Pokoknya yang enak-enak tuh di rambut, di kepala. Jadi itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jangan gengsi ya, kayak gini-gini itu ternyata membangun harmonis keluarga. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah juga pernah nyium istrinya. Terus setelah itu Rasulullah pergi. Jadi biasanya untuk mengungkapkan dan memperlihatkan rasa cinta pada pasangan. Jadi nggak ada kata-kata gengsi itu, nggak ada. Nah ini mahal ya. Kadang-kadang kita suka begitu, soal diatur, nggak enakan. Ya. Padahal sama pasangan sendiri, orang yang kita khidbah, saya terima nikah dan kawin itu, kenapa kita nggak nyaman dengan itu? Nah jadi ini kalau mau melihat, kita lihat bagaimana harmonisnya Rasulullah SAW dengan perilaku-perilaku romantis yang sederhana. Lakukan hal yang unik dan menarik. Si Rasulullah kan anti mainstream tadi ya. Ini riwayatnya juga ada sering kita dengar. Bahwa satu waktu Rasulullah SAW lagi jalan sama rombongan. Kebetulan Aisyah radhiyallahu anha lagi bersama Rasulullah SAW. Begitu kemudian Rasulullah SAW jalan bareng, Rasulullah bilang sama sahabat-sahabat, yang lain duluan ya, yang lain duluan. Sahabat yang lain dapat perintah dari Rasul sakatan walu'atan. Nggak ada ngomong-ngomongan kalau Rasul udah perintah A. Maka sahabat yang lain ini gerakan perjalanan mereka. Rasulullah di belakang. Begitu Rasulullah SAW melihat kondisi aman, Rasulullah ngomong sama Aisyah. Qalali, kata Aisyah radhiyallahu anha, ta'ali hatta usadiqaka masabaqtuhu masabaqtu. Kata Rasulullah, kita lomba lari, kita main cepet-cepetan jalan, cepet-cepetan lari. Maka setelah itu mereka berdua, Rasulullah SAW dan Sayyidah Aisyah lari. Saat itu dimenangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah nggak respon apa-apa. Ya kalau bahasa kita ya Rasulullah cuma mesem-mesem doang karena Aisyah menang. Lain waktu ini udah panjang waktunya, Aisyah juga udah lupa, udah nggak ingat lagi. Lantas kemudian saat badan itu sudah mulai berisi, kata Aisyah. Kalau dulu kan Aisyah masih ramping ya. Pada peristiwa itu, saya coba membayangkan bagaimana idealnya tubuh Aisyah radhiyallahu anha saat itu. Saat peristiwa itu orang-orang nggak enggak bahwa haudaj, sebagian ngomong haudaj itu untuk bersejarah tandu yang ditaruh di atas onta itu. Biasanya kalau perempuan-perempuan perjalanan agak jauh dia akan di dalam tandu itu tertutup. Dikirain Aisyah ada di tandu, terus lantas kemudian tandu ini diangkat ke atas onta, dan mereka nggak ngerasa bahwa ternyata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha nggak ada di atas tandu ini. Jadi ringan badannya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, saat awal Rasulullah ngajak lari itu, Aisyah lagi ramping-rampingnya. Maka yang menang lomba lari saat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lepas berapa tahun pengakuan dari Aisyah radhiyallahu anha, hatta idza hamaltul lahm, ketika aku udah mulai gemuk lah gitu ya, udah mulai berisi, tiba-tiba ini nggak ada angin, nggak ada hujan, Rasulullah dapat momentumnya. Rasulullah ngajak kita di lomba lari. Dan Masya Allah, begitu saya iakan, kita lomba lari. Rasulullah yang menang. Dengan simpelnya kata Rasulullah SAW,
Ya Aisyah, that's my revenge. Itu balas dendam saya kemarin saya kalah. Itu balas dendam saya ketika kemarin saya kalah adu lari sama atas mereka ya ketawa-ketawa bersama. Lagi-lagi ya kita nganggapnya, aduh masa sebegitu amat sih Ustaz. Loh, di zaman itu juga, di zaman Rasulullah SAW yang kayak begini nggak lazim. Artinya bukan sesuatu yang biasa dilakukan. Kalau sekarang kan kita udah banyak ya marojihnya. Marojih itu apa sih? Referensi drakor misalkan, atau film-film yang udah gampang kita akses sekarang. Zaman itu nggak lazim itu, tapi masya Allah Rasulullah SAW pandai sekali untuk menjaga keharmonisan dengan pasangan. Mobil khusus Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka perlu lakukan hal yang unik, hal yang menarik. Nggak harus kayak begitu, nggak harus. Ya yang lain lah. Misalkan apa ya? Mengunjungi Cianjur sama-sama. Iya loh, membantu lagi ada momentumnya kan. Pokoknya cari yang beda, yang lain. Atau kalau makan bareng ya udah sering. Cari hal-hal yang emang unik. Saya ada satu cerita ya. Satu cerita itu ada orang itu kalau lagi dapat rezeki, sang suami datang sama istrinya, terus rezeki itu dibagi dua, suami sama istri. Taruhlah dapatnya 2 juta. 1 juta untuk istri, 1 juta untuk suami. Kira-kira ibu-ibu di sini gitu nggak? Bapak-bapak mau ngomong iya tapi berat gitu. Enggak usah, yang 1,7 ke sana. Ini 1 juta dia bagi 2, bagi rata. Ini unik. Terus setelah itu suaminya tuh nanti saya sedekah 1, uangnya ratusan ribu. Sama si istrinya nggak mau kalah, saya juga 1. Terus kata suaminya, nih nambah lagi, kemen kartu. Terus kata istri, saya juga 1. Terus tuh sampai mau lihat siapa yang nyerah duluan. Jadi yang kayak begini-begini kan unik ya. Tapi yang unik itu akan berkesan. Nggak harus setiap dapat uang begitu, enggak. Momentum ini cuma sekali-sekali saja. Tapi artinya menjadi sesuatu yang memang unik dan menarik. Nah ini kita perlu nih mengaktifasi otak kanan biar kreatif, dari apa yang kira-kira unik, dan ternyata itu efeknya baik langsung atau nggak langsung udah baik sekali. Jadi ini contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin bisa kita adopsi. Baik, terus kemudian salah satu faktor lagi yang menjadi fondasi harmonisnya hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sering ngajak untuk ibadah baru. Tapi hebatnya Rasul ini, bapak-bapak, hebatnya Rasul itu Rasulullah nggak memaksakan. Pokoknya mama harus ikut jadi makmum papa. Papa mau baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sama Al-Maidah. Enggak. Rasulullah SAW nggak pernah memberikan size ukuran berdasarkan size ukurannya Rasul kepada orang lain. Jadi Rasulullah ini kalau lagi sholat malam, Rasulullah kan kalau sholat dahsyat ya. Yang dalam beberapa riwayat itu sampai kakinya Rasulullah bengkak. Itu memang keseharian Rasul. Ada beberapa sahabat coba ngikutin sholatnya Rasul di belakang Rasul itu kan sampai mengibarkan bendera putih. Kata mereka, saya kira Rasulullah mau selesai di surah An-Nisa, ternyata lanjut lagi. Saya kira Rasulullah udah mau ruku, ternyata nggak ruku. Oh dahsyat itu. Jadi Rasulullah ini tidak mengukur orang lain dengan ukuran pakaian beliau. Rasulullah sholat malam ya. Begitu beliau mau sholat witir, Aisyah baru dibangunin. Sholat witirnya. Begitu dibangunin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, setelah itu saya pun sholat witir. Jadi ini ibadah bersama. Dan ini dianjurkan loh dalam Al-Quran.
Ini bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajak keluargamu, ajak istrimu, ajak anakmu untuk sholat. Ya salah satunya dengan cara yang begitu. Jadi nggak cuma ngajak, tapi ternyata dengan ibadah bareng itu menimbulkan kesan yang berbeda. Tadi saya tuh takjubnya sama Rasul itu ya punya sisi-sisi apa ya, romantis yang simpel. Dan Rasulullah jangan lupa bahwa Rasulullah tuh punya sifatul basyariyah. Rasulullah diutus bagian dari manusia untuk supaya manusia bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya ya sirrul khususiyah, punya kekhususan yang nggak bisa kita sebagai umatnya untuk mengikuti. Tapi secara general Rasulullah memiliki sifatul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Maka salah orang yang persepsinya gini, kayak Rasulullah sholat gitu. Itu kan Rasul, atau kemudian itu kan sahabat. Enggak. Itu mindsetnya salah. Rasulullah SAW itu diputus dari golongan manusia supaya kita manusia bisa mengikuti Rasulullah SAW. Itu sifatul basyariyah. Halo, Bro. Ini sebenarnya di kelas, orang di kelas ya. Oi. Itu saya udah ketuaan, Ustaz. Rasulullah juga sudah waktu itu memasuki fase 52 tahun. Jadi jangan khawatir. Jangan takut nanti kata suaminya, mama lebay gitu. Misalkan ya. Nggak usah, lakuin aja. Insya Allah ada fadilah dan faedah. Baik, ini beribadah bersama. Terus kemudian, ini penting. Supaya kita bisa menjaga harmonisnya keluarga kita atau pasangan kita, maka kita perlu jaga penampilan. Ya. Kita bisa lihat bagaimana daya tariknya Rasulullah SAW. Ini udah nggak usah diperdebatkan lagi sebenarnya. Rasulullah SAW itu matanya indah, matanya bulat. Terus hidungnya Rasulullah mancung dan proporsional. Terus alisnya Rasulullah tebal. Kalau saya lihat saya kayak begitu dong, jauh, saya mah jauh. Alisnya Rasulullah tebal. Udah gitu, ini yang saya berat ngomong. Perutnya Rasulullah rata. Benar. Ini ada dalam Syama'ilul Muhammadiyah. Atau bisa lihat cek itu. Bagaimana ciri fisik Rasulullah SAW. Tapi yang agak bikin saya tenang, ternyata saya banyak kawan di sini. Yang nggak rata-rata amat gitu ya. Tapi Rasulullah tuh badannya proporsional. Tingginya Rasulullah tuh pas. Ini Rasulullah kalau jalan sama orang-orang yang tinggi, orang yang tinggi itu kelihatan jadi pas. Begitu Rasulullah jalan sama orang-orang yang pendek nggak kelihatan pendek banget. Itu keistimewaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dijaga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaga asupan makannya, luar biasa, masya Allah. Ya. Terus lagi Rasulullah ini orang yang murah senyum. Ini yang perlu kita perhatikan. Rasulullah ini murah senyum, jadi nggak laki-laki nggak perempuan. Kalau bisa tuh perbanyak senyum, apalagi di dalam rumah. Jangan permasalahan yang ada di kantor, yang ada di tempat kerja kita, terus kita bawa ke rumah. Akhirnya pengaruh sama penampilan fisik kita. Mukanya cemberut, ditanya nggak jawab. Dan ini juga bagian dari karakteristiknya. Terutama buat yang ibu-ibu harus paham. Bapak-bapak ini laki-laki, kalau dalam ilmu neuroscience itu, kita punya salah satu hormon. Yang hormon itu memang pengaruh sama ekspresi wajah. Laki-laki itu lebih kaku ketimbang perempuan. Nanti yang paham masalah neuroscience bisa dilihat. Laki-laki itu kalau nggak salah butuh 7-10 menit supaya wajahnya itu bisa lebih rileks, terus mulai bisa senyum-senyum. Jadi kalau pulang ke rumah, jangan harap suami itu langsung bisa senyum-senyum. Kecuali saat itu dia pulang bawa gaji. Kalau selain itu, rasa-rasanya mungkin dia butuh waktu supaya wajahnya itu bisa lebih lentur.
Jadi yang ibu-ibu di rumah jangan terlalu berharap kalau pulang dapat senyum terus. Tapi ini perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Senyum itu biasa. Bukan jadi alibi lantas ya. Kalau di kantor bukan kantor. Pulang dan bisa makan dibalas tuh cemberut. Akhirnya main cemberut-cemberutan. Rumah awalnya udah nggak enak. Udah biasakan senyum. Ya Rasulullah SAW mencontohkan itu. Ya. Boleh senyum dulu. Beda kan awalnya ya. Ya dulu nih. Kalau Ya. senyum. Oke. Jadi senyum itu mengundang kebahagiaan. Itu ada hormon endorfin. Itu hormon kasih sayang, hormon cinta, hormon kenyamanan yang itu akan bangkit kalau kitanya itu senyum gitu. Kalau kitanya itu menampakkan wajah yang enak dilihat. Dan ini bagian dari apa yang Rasulullah praktekkan di rumahnya. Rasulullah itu pernah senyum. Rasulullah juga ketawa, tapi kalau Rasulullah ini presentasinya sedikit, apalagi kalau ketawa ngakak. Nah, Rasulullah itu ketawa secukupnya, ya. Ketawanya ketawa wibawa Rasulullah. Nggak cocok kalau di saya, ya. Ustaz, kayaknya enak ya. Tapi Rasulullah tuh kalau ketawa tuh dia nggak berlebihan, nggak ngangkang-ngangkang gitu nggak. Nah, jadi ini Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjaga kebersihan dan kerapihan fisiknya. Loh, ini kan nanti ngefek nih sama menjaga keharmonisan dalam keluarga. Jadi penampilan fisik itu jangan hanya kita tampilkan di luar, begitu di dalam rumahnya terus berantakan. Ini jelas sesuatu yang salah kaprah. Di rumah juga kalau nggak perlu pakaian baru ya setidaknya rapi lah, bersih lah, enak lah di rumah. Udah pulang kerja, udah mandi, wah lagi repot. Jadi Rasulullah menjaga penampilan. Ini kita nggak nyangka-nyangka. Rasulullah SAW tuh rambutnya rapi klimis. Kita udah ceritakan ya. Rajin cukur kumis Rasulullah. Potong kuku, rapi kukunya Rasul. Dan satu, mulutnya Rasulullah wangi. Jangan tanya badannya Rasul, kalau itu udah hibah. Sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badannya Rasul itu wangi. Karena nanti ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang mengambil tabaruk dengan keringatnya Rasulullah SAW. Itu nggak makbul kalau itu dinisbatkan kepada kita umat Rasul. Jadi jangan coba-coba suaminya lagi keringetan terus diambil keringatnya. Itu nggak akan berhasil. Wallahi nggak berhasil. Wallahi nggak berhasil. Ini Rasulullah, ini baru namanya sirrul khususiyah. Kekhususan dalam diri Rasul yang tidak ada dalam diri yang lain. Ya, jadi keringatnya Rasulullah itu wangi, makanya Rasulullah disebut tayyib. Rasulullah itu tayyib. Itu sampai siapa ya sahabat Rasul itu ya? Bukan Ummu Salam, siapa saya lupa. Ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Nah itu saat Rasulullah berkeringat sempat-sempatnya nadahin keringatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau berbicara badan, Rasulullah wangi sudah. Ya. Tapi ini Rasulullah menjaga juga keharuman mulutnya. Ini dahsyat ya. Ada beberapa riwayat kita akan lihat di sini. Dari Shuraih bin Hani, Shuraih nanya sama Aisyah radhiyallahu anha, pengen ngelihat kesehariannya Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah kalau pulang, apa yang pertama kali beliau lakukan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersiwak. Jadi itu begitu masuk rumah, udah seger, udah wangi. Nanti kita pulang ke rumah, sikat gigi dulu, masuk kamar mandi. Nah ini bagian dari apa yang Rasulullah SAW lakukan, menjaga penampilannya. Rasulullah SAW kalau bangun malam mau tahajud sama, beliau juga bersiwak. Terus juga hadis dari Rasulullah SAW terkait 5 macam fitrah. Ya Rasulullah memotong kumis, memotong kuku, ya bersih badannya. Terus Rasulullah SAW juga mengatakan, man kana lahu sya'run, siapa yang punya rambut, kalau yang botak ini nggak berlaku nih.
Ini khusus yang ada rambut. Kata Rasulullah, yang punya rambut muliakan. Dengan apa? Ya dihias. Baik penampilannya. Jangan panjang terus urak-urakan. Nah ini bagian dari apa yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW. Terus juga hadis yang tadi kita sebutkan juga sempat di awal, hadis dari Aisyah seringkali menyisiri rambut Rasulullah SAW. Baik. Kemudian untuk menjaga harmonis keluarga ini penting. Saling memahami, kemudian dan mau untuk menekan itu. Kita ini kan kadang-kadang kalau sudah berkeluarga, kita baru paham kekurangan masing-masing. Karena biasanya perbedaan itu terjadi adanya beda usia. Ya, beda usia. Rasulullah juga begitu. Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah beda usia. Rasulullah SAW dengan Sayyidah Saudah beda usia. Tuaan wanitanya. Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha beda usia jauh usianya. Ini kadang-kadang bisa menimbulkan konflik. Jadi kita harus paham dan memahami ini PR besar untuk kita semua. Perbedaan usia, terus nanti lagi beda watak, karena kita punya latar belakang yang berbeda, atau mungkin suku yang berbeda, lingkungan yang berbeda, akhirnya wataknya berbeda. Nah, maka kita butuh untuk memahami pasangan kita ini dengan optimal. Ada bahkan yang bilang kan gini, untuk mencari pasangan terbaik, bahkan kadang-kadang dari watak yang terbalik. Yang satu demennya itu ngerawat tanaman, dia pengennya di rumah, anak rumahan lah. Sementara nanti pasangannya demennya jalan-jalan keluar. Nah, itu perlu diselaraskan. Nah, itu akan bisa memberikan tambahan keharmonisan dalam keluarga atau pasangan. Jadi saling memahami dan menekankan itu. Ada yang dalam satu hal pasangannya nggak masalah, tapi buat yang lain itu masalah. Apalagi laki-laki dengan perempuan punya mindset yang berbeda dan itu sudah bawaan fitrahnya seperti itu. Nah, masalah kecemburuan juga, dan itu juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Dan kebetulan contohnya banyak di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cemburu sama siapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidah Zainab. Ya. Sayyidah Zainab ini jago masak. Jadi tipikal orang-orang yang kalau masak itu sebentar simpel aja udah enak. Satu waktu Sayyidah Zainab bikin sop, dikasih ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lagi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Itu orang yang lagi nganterin sop dari Sayyidah Zainab itu dibentak sama Sayyidah Aisyah. Apa itu? Sop dari siapa? Dari Sayyidah Zainab. Untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Pulang nggak ente? Pulang nggak ente? Pulang nggak? Ternyata orang ini belum sempat pulang. Sayyidah Aisyah tuh sempat nyenggol. Begitu nyenggol, piringnya itu jatuh dan pecah. Sebagian lagi meriwayatkan yang di bawah itu adalah roti. Maka begitu piring itu pecah, rotinya itu jatuh, Rasulullah masuk ke dalam. Terus kemudian Rasulullah SAW ambil roti itu, terus Rasulullah SAW ganti dengan piring yang baru. Kan Rasulullah ada sahabat-sahabatnya di luar kan? Wih, kalau kita udah KDRT itu. Bener deh. Soalnya tuh ngebanting tuh piring itu pecah saat orang atau teman-teman dari bapak-bapak itu adalah di ruang tamu. Ngerasa nggak suka dengan apa yang diberikan kepada untuk Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW diambil rotinya dibawa lagi di depan. Kata Rasulullah apa? Gerak, bom. Ibu kalian lagi cemburu. Maka Rasulullah SAW. Rasulullah marah-marah nggak? Enggak. Selepas sahabat-sahabat pulang, Rasulullah kembali mendekati Aisyah radhiyallahu anha. Terus kemudian diledekin sama Rasulullah, kamu pasti lagi marah. Saya tahu kapan kamu marah, kapan kamu nggak marah. Dari mana kamu tahu? Kata Aisyah. Karena kalau kamu lagi marah, kamu selalu ngomong.
Ya Rabbi Ibrahim. Tapi kalau kamu lagi senang, kamu selalu ngomong, kamu bersumpah, Ya Rabbi Muhammad. Ai bi Rabbi Muhammad. Makanya saya paham betul. Kamu ini lagi keadaannya senang, apalagi nggak senang. Ini juga memahami ya, memahami karakter pasangan. Rasulullah sampai detail begitu loh, paham. Aisyah juga begitu. Kalau Rasulullah SAW marah, Aisyah tahu. Padahal Rasulullah nggak pernah angkat suara. Rasulullah nggak pernah bentak-bentak, apalagi sampai nunjuk-nunjuk. Wah, nggak pernah. Hanya ada perubahan dalam wajahnya. Kadang-kadang memerah wajah Rasulullah SAW. Kadang-kadang seperti orang yang menahan sesuatu. Aisyah tuh kalau udah kayak begitu, paham. Rasulullah lagi marah. Nah ini penting buat pasangan memahami pasangannya. Jadi dia udah tahu kebiasaannya. Dia udah tahu apa yang biasa dilakukan. Nah ini penting untuk menjaga keharmonisan. Dan ketika yang satu lagi jadi api, yang satu jangan ikut-ikutan jadi api. Rasulullah tuh tenang. Begitu pecah piring itu, Rasulullah SAW tetap ambil rotinya, diberikan lagi pada sahabatnya, kata Rasulullah, akan makan. Ibu kalian lagi cemburu. Nggak pakai marah-marah, karena yang satu lagi jadi api, yang satu perlu jadi air. Ini filosofi yang kita ketahui bersama, tapi susah penerapannya. At-tadbir. Nah, pesan Rasulullah SAW, wastausu bin nisa'i khaira, pergaulilah kaum wanita dengan baik. Tuh, Pak. Pergaulilah wanita dengan baik, treatment dengan baik. Karena kata Rasulullah SAW, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Sesuatu yang paling bengkok yang terdapat tulang adalah tulang rusuk bagian atas. Kalau kita mau lurusin, ya kita akan mematahkan itu. Maka perlu treatment khusus. Bapak harus tahu bagaimana mentreatment istrinya. Yang istri juga harus tahu bagaimana mentreatment suami. Ini yang kita lihat dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya masuk ke pelajaran dan hikmah, pernah nggak sih Aisyah itu sampai ngerasa kesel sama Rasul? Pernah nggak? Kemudian Rasulullah SAW ada dalam salah satu kondisi di dalam keluarganya, terus hambar suasananya dalam jangka waktu yang lama. Pernah nggak? Pernah. Dan itu terjadi dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadisul ifki yang kita kisahkan tadi sedikit di depan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang ketinggalan itu. Lagi Rasulullah dari selesai perang pada Bani Mustalik tahun ke-5 Hijriah. Mereka ada di satu tempat. Para prajurit juga rombongan istirahat. Terus Rasulullah SAW bilang, yuk selesai istirahatnya kita lanjutkan perjalanan. Nah kebetulan Aisyah radhiyallahu anha lagi kehilangan kalung. Jadi beliau keluar untuk mencari kalung itu karena sebelumnya Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin sempat buang air. Jaraknya nggak jauh kan, buang air kan jauh, nggak bisa dekat-dekat. Begitu Aisyah radhiyallahu anha ngambil kalungnya, Rasulullah dan pasukan bergerak. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin agak lumayan lama nyarinya. Maka begitu dia balik ke tempat awal ini nggak ada sisa-sisa pasukan di sini. Sementara itu ada di padang pasir yang Aisyah nggak punya kemampuan untuk tahu ke arah barat, timur, utara atau selatan pasukan ini. Maka beliau ini dengan kecerdasannya, Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin mengatakan, oh kalau gitu saya di sini aja lah. Toh nanti kalau Rasulullah berhenti lagi atau ada yang sadar bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak ada di haudajnya, di tandunya, maka pasti akan balik lagi. Itu kan paling praktis gitu. Saat Aisyah radhiyallahu anha nungguin, lantas tiba-tiba ada pasukan sapu jagat tapi satu orang prajurit sapu jagat untuk nyisir perjalanan. Namanya Sofwan ibnu Mu'attal. Sofwan pernah melihat wajah Aisyah radhiyallahu anha sebelum diwajibkannya syariat jilbab, makanya dia kenal. Maka begitu melihat Aisyah radhiyallahu anha, dia langsung istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau langsung
tundukan ontaknya, didudukan ontaknya. Terus kemudian Aisyah terbangun radhiyallahu anha. Terus kemudian dengan gestur tubuh memberikan isyarat silahkan naik, naiklah Aisyah radhiyallahu anha. Selama perjalanan gak ada omongan sama sekali antara Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan ibnu Mu'attal. Wala bil kalimat, walaupun satu kalimat gak apa-apa. Karena Safwan ini sepanjang perjalanan cuma istirja saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampailah Aisyah radhiyallahu anha yang sedang digiring atau dibawa ontaknya oleh Safwan ibnu Mu'attal di tempat peristirahatan selanjutnya Rasulullah dan pasukan. Bikin geger nih. Ada lantas orang-orang munafik yang akhirnya ngegoreng apa yang mereka lihat. Dibuatlah berita macam-macam. Awalnya ya mereka cuma desas-desus sambil pulang ke Madinah sambil mereka cerita, oh jangan-jangan Aisyah selingkuh nih. Oh jangan-jangan Aisyah main hati. Perjalanannya jauh loh dari tempat awal sampai ke tempat kita. Dibuatlah isu-isu itu. Sampai di Madinah isu itu makin merebak. Kebetulan Aisyah radhiyallahu anha sakit. Sepulang dari perjalanan itu, sementara Rasulullah SAW tidak bisa untuk menghandle sakitnya Aisyah. Terlalu banyak yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tapi memang Rasulullah sudah sempat mendengar berita-berita yang berseliweran di kalangan kota Madinah itu. Jadi mau nggak mau pengaruh juga sama psikisnya Rasulullah. Maka apa yang Rasulullah berikan dari perilakunya kepada Aisyah akhirnya berubah. Yang biasanya Rasulullah lebih banyak candanya, Rasulullah lebih banyak kasih perhatian, kok kayaknya dingin Rasulullah. Tapi yang namanya Aisyah lagi sakit, dia nggak terlalu banyak berpikir akan hal itu. Dia hanya bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tahu engkau sedang sibuk, makanya aku izin supaya aku diizinkan balik ke rumah ibuku, biar ibuku yang rawat. Dan ini masyhur ya, nggak ada salah. Maka setelah itu Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk pulang ke rumahnya. Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman. Ummu Ruman itu nama ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pulang makin santer di Madinah. Sampailah tiba saatnya singkat cerita Aisyah radhiyallahu anha mendengar informasi. Wah, shock. Jadi selama ini berita itu tersebar sedemikian dahsyatnya di kota Madinah dan saya nggak tahu. Dan Rasulullah nggak kasih tahu sama saya. Bahkan mama sama papa, yakni Abu Bakar sama istrinya, nggak kasih tahu saya. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah nangis saja Aisyah. Sampai tibalah Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Datang nengok Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah. Saat itu Rasulullah belum dapat wahyu. Ini juga yang menjadi satu kaidah bahwa tidaklah Rasulullah menentukan hukum kecuali memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah enggak pernah ngomong sembarangan kecuali itu adalah wahyu. Hatta itu terkait dengan istrinya sendiri. Padahal kalau Rasulullah mau kan bisa aja. Loh ini terkait sama keluarganya Rasul loh. Sama istrinya Rasul. Seharusnya kan bisa Rasulullah membela istrinya. Rasulullah cukup bilang, nggak mungkin Aisyah ngelakuin itu, nggak boleh ada yang ngomong kayak gitu, selesai masalah. Tapi Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bapak Ibu tahu berapa lama fatrahnya, jaraknya antara informasi yang beredar jadi isu sampai kepada Rasulullah nanti dapat wahyu pembelaan Allah kepada Sayyidah Aisyah? 1 bulan lamanya. Sebenarnya cukup 2 hari setelahnya kalau Rasulullah mau ya. Bisa tuh Rasulullah klarifikasi sama sahabat-sahabatnya untuk meredam isu yang ada. Tapi kalau Allah bilang belum saatnya ya belum bisa. Dan Rasulullah tidak berani untuk melangkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah terjamin lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk urusan istrinya aja dia harus membuat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah datang ke rumah Aisyah, ini belum turun wahyu, sebelum turun wahyu. Rasulullah dengan polosnya bilang sama Aisyah, ya Aisyah, sami'tul khabar, saya mendengar kabar bahwa kamu kada wakan begini dan begitu. Ya Aisyah, ini kata Rasulullah.
Kalau engkau terbebas dari hal itu, engkau tidak melakukan itu, maka Allah pasti akan membebaskan diri. Tapi ya Aisyah, kata Rasul, ini yang bikin nanti Aisyah tersulut emosinya. Kata Rasulullah, tapi ya Aisyah, kalau kamu melakukan kesalahan itu, taubat ya. Itu kata Rasul. Aisyah langsung nangis. Bahkan kau tidak percaya kepada ya Rasulullah. Aisyah nangis. Dia datang sama ayahnya, digoncang tubuh ayahnya. Wahai ayah, tolong kasih tahu sama mantu Rasulullah itu. Tolong kasih tahu bahwa istrinya tidak pernah melakukan hal yang menjijikkan seperti itu. Ayah, tolong kasih tahu ayah. Abu Bakar tidak bisa ngomong. Lawang Rasulullah tidak bisa ngomong. Dia datang sama ibunya umur rumah. Mah, ayah tidak bisa ngomong. Sedangkan mama tahu bagaimana dirimu. Gak mungkin aku melakukan sesuatu yang menjijikkan seperti itu. Mama percayakan sama aku. Tolong kasih tahu sama Rasul. Rasul gak mau dengar apa yang aku katakan. Kalaulah aku katakan aku terbebas, maka Rasul dan orang lain pasti menyangka aku ini bersalah. Kalau aku bersalah, mereka akan percaya aku bersalah. Tolong mama yang kasih tahu sama Rasulullah SAW. Begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Allah. Ibunya nggak bisa ngomong. Lawang Rasulullah pun tidak sanggup ngomong. Belum turun wahyu. Barulah setelah itu Rasulullah SAW agak menjauh. Setelah itu Rasulullah SAW menggigil. Rasulullah SAW berkeringat, dan itulah tanda turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak lama setelah itu Rasulullah SAW berkata, "Abshir ya Aisyah, berita gembira wahai istri, Allah telah membebaskan diri." Turunlah surah An-Nur itu kalau tidak salah. Beberapa ayat membela Aisyah radhiyallahu anha. Ibunya langsung senang, Abu Bakar langsung senang. Ibunya langsung bilang sama Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, qumi ilaih. Qumi ilaih. Qumi ilaih." Itu datangin Rasul, baru ngasih cerita gembira sama kamu. Apa kata Aisyah? Wallahi la abada. Gak mau. Aisyah cuma pengen minta terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mau sama Rasul. Rasul tadi gak percaya. Bahasa kita mau begitu terima kasih. Aisyah cuma pengen terima kasih sama Allah. Aisyah cuma pengen bersyukur sama Allah. Udah bela-belain nurunin ayat tentang Aisyah dan membela Aisyah radhiyallahu anha. Ngambeklah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sama ibunya nggak bisa lagi untuk mendorong-dorong. Mereka cuma bisa berpasrah saja, kemudian mengaminkan apa yang dilakukan oleh putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi masya Allah, kalau marah itu jangan sampai lama-lama, karena nanti syaitan akan menggoda lebih jauh lagi. Aisyah coba merenungi sampai pada satu kesimpulan. Pertama, tidaklah Rasulullah berbicara kecuali datang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia harus memaklumi itu. Jadi dia harus pahami betul keadaannya saat itu, sampai melunaklah hati Aisyah. Dan fatrah itu Rasulullah terus gak gengsi, ini apa-apaan, udah saya kasih informasi dari Allah, gak pengertian banget sih. Enggak, Rasulullah terus pendekatan kepada Aisyah radhiyallahu anha sampai luluhlah Aisyah radhiyallahu anha, dan kembali harmonis lagi hubungan antara Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi terus pendekatan, terus coba memahami bagaimana psikologis pasangan masing-masing, sehingga pada saat yang tepat ubahlah kondisi yang tidak baik menjadi baik di kondisi yang tepat. Rasulullah nggak buru-buru saat itu. Rasulullah tahu kalau Rasulullah maksa supaya Aisyah mau memahami kejadian sebenarnya, nggak bisa. Dia butuh waktu supaya dingin dulu, jangan panas, repot. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa pelajaran dan hikmah yang ingin mengambil Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha ini sebagai contoh kehidupan yang nanti akan membangun fondasi rumah tangga yang harmonis. Pertama, merawat hubungan dengan pasangan.
Yang kedua, komunikasinya efektif. Nggak harus sering 24 hours, nggak harus all around the time, nggak. Tapi efektif. Waktu-waktunya tepat. Hadirkan suasana yang kondusif, tahu waktu. Terus kemudian hadirkan suasana yang hangat, yang enak untuk ngobrol. Ketahuilah kalau kita nih ngobrol, terus yang diomongin adalah pasangan kita, itu nggak akan lama tuh obrolan. Ibu lagi ngomongin kesalahan bapak, yakin bapak langsung ngalihin omongan. Kalau mau cari kondisi yang pas, dan ibu harus paham, omongannya nggak akan lama. Bapak juga begitu sama ibu. Jadi cari waktu momentum yang pas, kondusif dan hangat suasananya. Terus jalin hubungan yang tidak membosankan. Itu tadi ya. Cari sesuatu yang gak mainstream lah. Cari sesuatu yang beda. Kemudian jangan ragu untuk memperlihatkan betapa berharganya pasangan hidup kita. Kemudian jangan sungkan memperlihatkan sayang dan cinta kita. Hadirkan sesekali momentum unik menarik. Kemudian ibadah bersama pasangan, jaga penampilan, saling kita memahami. Beda usia, beda watak, beda bakat, beda ungkapan bahasa kasih sayang. Nah, ini perlu kita saling memahami dan sebisa mungkin kita menekan ego kita kepada pasangan kita. Ini contoh yang kita bisa ambil dari kehidupan atau harmonis ala Rasulullah SAW dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mudah-mudahan ada beberapa yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan menjadi asbab harmonisnya keluarga kita, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini dulu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, mungkin ada 1-2 yang bisa kita diskusikan, paling Bapak dan Ibu. Baik, saya tinggal dan sebagai jemaah. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Insya Allah tentunya buat kita semua. Selanjutnya adalah tanya jawab. Sebelum tanya jawab ini kita lakukan bahwa dengan informasi sama sekalian, kajian 2 hari ini disponsori oleh SDS, dan baik, selanjutnya tanya jawab. Silakan bagi saya atau Bunda yang bagi Bapak Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah waktu kejadian Bunda Elsa dengan Sahabat, apakah sebelah sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kejadian Hadisatul Ifki itu, apakah Rasulullah sempat cemburu kepada Aisyah? Nah, akhirnya begitu informasi atau berita ini tersebar menjadi viral di kalangan orang-orang Madinah itu, terganggu psikis Rasul, termasuk hadir kecemburuan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu agak dingin ketika berhadapan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini sisi manusiawinya Rasulullah SAW yang diperlihatkan dalam kisah ini. Bisa karena informasi yang beredar timbul hal-hal yang tidak baik dan pengaruh terhadap psikis kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah Rasulullah sempat cemburu, kalau kita ambil tidak ada kata-kata spesifik dalam hadis. Ini ada dalam hadis Bukhari, ada, kemudian ada juga dalam riwayat Hakim dalam Mustadraknya terkait kisah hadis tertentu kita ini. Tidak ada kata spesifik bahwa Rasulullah cemburu, tapi ngelihat gelagatnya iya bisa. Karena psikis Rasulullah terganggu sehingga agak dingin perilakunya atau bagaimana apa yang Rasulullah komunikasikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Jadi cemburu itu fitrah ya. Kita cemburu itu pada banyak hal. Kadang kepada pasangan,
kadang kepada anak. Kita yang punya anak perempuan aja, bapak-bapak bisa cemburu nanti. Begitu anak kita sudah mulai besar, gitu ya. Terus kemudian mungkin nanti ada yang mendekati, itu bisa hadir rasa cemburu, dan itu adalah fitnah. Allah Baik, untuk menyambung pandangan selanjutnya kita harapkan dari diri ada ibu-ibu. Ada yang berusaha. Kita ingin menambah untuk curhat ke sesama teman tentang masalah ujungnya itu malah ya untuk yang menjembatkannya baiknya terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali pertanyaannya. Apa hukumnya kita curhat terkait aib rumah tangga kita pada orang lain? Satu, curhatlah kepada Allah sebelum kita curhat kepada yang lain. Jadi curhat kepada Allah sebelum kita curhat kepada siapapun yang kita percaya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu, ketika dia mencoba mencari solusi pada manusia, ternyata bahkan orang tuanya sendiri, kalau saya boleh bahasakan, mengecewakan dirinya sendiri, mengecewakan Aisyah radhiyallahu anha. Maka sebelum kita curhat sama orang kita percayai, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita solusi. Kalau sudah nggak tahan, terus curhat kepada orang lain, cari orang yang sekiranya bisa memberikan solusi. Dan memang dalam pertikaian keluarga itu boleh kita menghadirkan dan dianjurkan untuk mencari orang ketiga mendamaikan. Mencari apa yang bisa buat akur, baik dari pihak laki-laki atau dari pihak wanita. Nah ini boleh, artinya kita boleh menceritakan itu, tapi harus tahu siapa orang itu. Nggak asal sembarang orang diceritakan, apalagi itu terkait dengan aib keluarga. Bagaimana kemudian posisi orang yang dapat cerita itu? Kalau sudah terlalu melebar kemana-mana, suruh stop. Suruh stop. Jangan sampai aib itu jadi dari A sampai Z itu dikeluarkan. Nah, kemudian kalau memang bisa kasih solusi, kasihlah solusi. Dan terutama solusi terkait dengan agama dan syariat. Jadi mungkin itu saya tidak ada larangan, tapi usahakan curhat dulu sama Allah. Kalau udah curhat, carilah orang yang layak untuk kita curhati. Udah tidak perlu untuk mengumbar semua aib. Untuk yang mendengarkan, tahan juga orang yang lagi curhat itu supaya nggak membongkar semua aibnya. Ya cukup tahu globalnya saja dan usahakan kasih solusi, dan solusi itu solusi agama. Baik, mungkin itu sih. Baik, Bapak Ibu dan Bapak kedua, untuk hari ini, kesempatan kali ini hanya dibatasi dua pertanyaan saja, berhubung waktu kita lumayan, karena kita akan ada pembagian dan pengumuman di baik, kita serahkan para kita. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran dari hikmah yang mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita pasangan yang baik, pasangan yang saleh, yang sama-sama bisa menuntut di surga. Mudah-mudahan Allah berikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf. Allahu waliyul taufiq. Wallahu khairul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya pengumuman terkait untuk jemaah yang dibantu oleh Ustaz Sulsafah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ujian doa telah selesai. Semoga kita setelah pulang dari kajian ini menjadi pribadi-pribadi romantis. Amin. Karena khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Harus ada ya. Baik, jamaah sekalian. Pertama yang menjadi kunci nanti sedang di saya ada kunci motor yang kedua. Kemudian kita akan berbagi jawaban. Alhamdulillah pada pagi hari ini sponsor kita luar biasa. Untuk para hadirin semuanya akan ada medical check up gratis. Dalam medical check up gratis nanti ada vouchernya yang diberikan kepada para jemaah yang beruntung. Kemudian ada juga dari Gift Travel dan juga dari SBS Islamic School. Baik jemaah sekalian, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Al-Ustaz Helmi. Saya ingin mencoba memberikan pertanyaan untuk para jemaah sekalian. Mudah sebenarnya, mudah sebenarnya. Pertanyaannya adalah siapa istri yang paling dicintai oleh Rasul SAW? Saya pilih yang paling belakang, paling wajib, yang kerudung coklat. Bisa yang kerudung coklat? Silakan. Ya ibu, mangga. Siapa ibu? Oh Mama Rangga, siapa? Siti Aisyah. Baik. Baik, mendapatkan voucher medical check up ya dari Dokter Dewi. Pertanyaan yang paling mudah. Tadi disebutkan oleh MC. Yang paling depan semangat, atau udah tahu semua? Bapak, yang bapak, oh paling belakang. Ada bapak, oh ini.
Bapak Ayu Ibu ya. Welcome to you. Invalid product. Dari Syafana Islamic School. Oke, masih ada medical check-up 1, kemudian dari Big Travel 2. Ya, Big Travel 2 masih ada 3. Apa arti khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli? Tadi di awal sudah di studio. Oh, ini. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Tapi poinnya dapat orang yang paling baik adalah orang yang Bu, kita cerita dulu. Oh, dulu. Kita wajar medical check-up. Berarti sebagai dokter ini dari dokter ini. Dan selanjutnya siapa pemateri kajian minggu depan? Materi minggu depan. Ya, materi ini materi dalam sebulan. Ada ya? Tidak ada yang mau bagaimana? Yang kedua ini bagaimana? Sudah siap. Tapi yang pertama bisa satunya lagi. Baik. Ini terakhir, jemaah sekalian, kami mau minta doa kepada jemaah sekalian untuk keluarga Syukur Ahli musibah. Ada salah satu keluarga dari kami yang kemarin kena musibah, sekarang meninggal juga sedikit, dan juga pasien yang sekarang sedang dalam rawat. Mereka semoga mereka masih diberikan sebuah dan terakhir, kami BKM dan Syamul Islamic School membuka donasi untuk bantuan kepada saudara muslim kita yang ada di Cianjur. Tahapan pertama, alhamdulillah bantuan sudah diberikan oleh Pak Syufana 9,10 juta dalam bentuk yang di bencana gempa. Selanjutnya ada yang tapi mengharapkan spasinya di bawah ada papan silakan mari kita menggunakan jemaah ini dengan bacaan
Terima kasih banyak kepada Mas Gerian sudah jumpa dan jumpa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Dinasti mau dinasti langsung dan Bapak Dinasti di bawah pemerintahan itu ini bisa langsung dinasti